Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tira Uryadi dengan NIM 2454140 SV24903. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman website yang bikin, yaitu adalah untuk menampilkan berita menggunakan konsep dari constant layout sendiri. Oke, untuk yang pertama kali di sini aku mendefinisikan itu adalah beberapa import package dan juga import yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan program kita, di mana kelasnya utama itu adalah main class dengan app combine activity. Nah, nanti ada on class, itu merupakan kelas pertama yang terdapat di dalam konsep di sini. Ada juga fitur enable edge to edge, ada content view-nya, ada kita juga ada aplikasi Windows Listener juga di sini. Oke, selanjutnya untuk di bagian layout sendiri, dia itu masih menggunakan layout view atau secara vertikal secara horizontal tersebut untuk mendefinisikan si web yang saya bikin seperti ini. Jadi itu letaknya itu adalah secara vertikal dengan orientasinya itu berupa vertikal, dengan white parent dan juga white parent height-nya itu match parent dan juga warp content itu nanti lebarnya dan juga tingginya itu menyesuaikan dengan layar yang akan ditampilkan. Dan juga nanti ada text view di sini, ada match parent sama white parent masih sama, ada algoritma itu berubah di center. Nanti itu berapa dia itu ada berapa letaknya itu ada di center dengan padding itu 16 dan juga text size-nya itu 24 SP. Selanjutnya di sini ada dia akan digabungkan teksnya itu adalah text string underscore app name. Nah, di sini untuk layout sendiri itu terdapat di bagian activity main. Nah, pada bagian activity main sendiri nanti akan didefinisikan Android com appk rest auto, nanti akan dijelaskan rest auto. Ada toolbar-nya itu dia tools, merupakan menggunakan tools, dan juga ID itu adalah ID main, dan juga ini masih white parent juga matte parent, itu lebar dan tinggi menyesuaikan dengan layar yang ditampilkan. Dan juga toolsnya itu akan mendefinisikan main activity. Nah, saja pada bagian include dia akan mendefinisikan si toolbar-nya yang akan digunakan untuk beberapa kode-kode merupakan di bawahnya dengan ID toolbar. Nah, layoutnya itu nanti layout toolbar sendiri. Nah, selanjutnya ada di bagian scroll view. Nah, scroll view itu digunakan untuk nanti si program itu dapat dilakukan scroll ke atas maupun ke bawah mengikuti dengan panjangnya program yang kita gunakan. Nanti dia bisa scroll ke atas maupun ke bawah. Nah, dengan syarat beberapa elemen seperti text view maupun image view itu berada di dalam script scrollnya sendiri. Nah, scroll itu akan diwarnai dengan match parent atau label dan tinggi itu dapat menyesuaikan, dan juga ada constant bottom to bottom of itu nanti dia akan dimulai ke scroll di bagian bawah. Dia akan tampilkan seperti ini, nanti bisa ke bagian bawah dan juga di scroll dari bagian atas lagi. Nah, ID-nya itu berupa toolbar yang sudah diberikan di include-nya sendiri. Nah, selanjutnya ada image view. Nah, image view itu adalah gambar yang kita tambahkan menggunakan fungsi dari drawable. Nah, kita dengan cara nantinya itu gambar yang akan di copy dan salin di dalam drawable, dan nanti akan dipanggil menggunakan src drawable underscore si gambarnya sendiri, dengan syarat gambar tersebut harus dalam format JPG untuk mudah dilakukan pengawasian. Nah, selanjutnya ada di bagian constraint end to end, itu nanti akan gambar itu berada di bagian nanti gambarnya bagian pojok kiri dan juga star pojok kanan dengan ID toolbar. Jadi gambarnya full dari layar pojok kiri dan juga pojok kanannya. Dengan nanti adalah gambar itu berada di center, crop itu berada di centernya. Dan jadi pada bagian text view yang pertama itu untuk menampilkan judulnya sendiri. Nah, untuk bagian judul tersebut itu menggunakan ID-nya itu text view yang udah kita definisikan di layoutnya. Terus ada masih white parent juga, terus ada 0dp juga dengan margin star atau sebelah kirinya itu sebesar 16, dengan margin top sebelah atasnya itu 16, dan juga margin end sebelah kiri kanannya itu adalah 16. Dan jika ini menurut teks sama dengan tanda kutip itu merupakan judul atau teks yang akan ditampilkan. Nah, untuk size-nya itu 24 dan juga bold. Untuk tipenya itu bold. Nah, itu akan lebih tebal daripada teks-teks yang di bawahnya karena itu menggunakan tipe bold. Dan itu posisinya itu berada di bawah si image dengan constant top to bottom of itu berada di image sendiri yang telah ditambahkan, dan dia itu berada di N-nya itu nanti ada N itu sebelah kanan itu star, dan juga sebelah kirinya itu star itu nanti akan full dari kanan ke kiri seperti yang di image sendiri. Jadi untuk text view yang kedua itu merupakan konten atau isi dari si beritanya sendiri. Nah, ini nanti dia menggunakan ID text content news, itu merupakan ID yang ditampilkan di atribut. Terus ada juga startnya itu 16 atau kirinya 16, terus atasnya 8,
terus kanannya itu adalah share 16, ada teksnya itu beberapa teks yang akan digunakan. Terus untuk letaknya sendiri dia itu akan di bawah si text view atau teks yang pertama berupa judul. Selanjutnya untuk button sendiri itu berada di bagian paling bawah. Itu nanti ada dua bottom, yaitu bottom sebelumnya dan juga bottom selanjutnya, tapi belum terdefinisikannya, sehingga bottom tersebut hanya sebagai kayak sebagai tambahan, tapi belum bisa dilakukan pengoperasian menggunakan bottomnya sendiri. Untuk bottom yang pertama itu adalah selanjutnya, berada di bagian kiri. Nah, untuk selanjutnya sendiri itu nanti menggunakan ID itu berupa bottom dengan web content dan juga weight-nya itu sebesar 0, weight content masih web content. Terus ada start-nya itu 8 dan juga margin top kanan kirinya itu 8. Jadi itu nanti membentuk antara bottom itu sebesar kanan kirinya itu 8, dan juga nanti itu dia start-nya itu dari sebelah kiri dari grid line 2 ada N, itu nanti dia itu akan berada di sebelah kanannya. Terus nanti teks sebelah kanan di text view-nya. Terus selanjutnya dia itu akan di bagian bottom itu berada di bagian bawah dari si teks konten news atau dari isi beritanya sendiri. Untuk bottom yang kedua itu merupakan sebelumnya atau berada di bagian paling kanan di sini. Nah, untuk bagian sebelumnya itu nanti dia itu akan didefinisikan sebagai bottom brief dengan web content, height-nya itu web content itu tingginya menyesuaikan dengan layarnya, dan juga weight-nya itu nanti sebesar 0 dp dengan margin start 8, top 8 dan juga N-nya 8. Jadi saja hampir sama yang bottom yang pertama. Nah, di sini untuk bottomnya itu akan berada di bawah konten news juga, dimana nanti itu dia akan berada di start atau kanannya dari si grid line 2. Ada bottom of-nya itu ada ad bottom txt, juga ada bottom start atau pada kirinya itu juga nanti akan berada di sebelah kirinya si button yang pertama sendiri. Nah, kenapa saya menggunakan handphone? Karena di sini menunjukkan bahwa Android itu merupakan aplikasi yang luas, jadi dia itu bisa dilakukan di laptop maupun di handphone, sehingga nanti kita bisa menampilkan ini untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang berita yang kita buat dengan scroll button, dan juga ada teks, ada image yang kita tambahkan. Nah, jadi apa sih bedanya antara ketiga layout yang telah kita lakukan, antara linear layout, relative layout maupun constant layout? Jadi untuk linear layout itu akan letaknya itu hanya tidak se-fleksibel dari si constant layout. Jadi linear layout itu nanti hanya akan menyusun itu secara vertikal maupun horizontal, nah sehingga menunjukkan tidak kompleks. Sedangkan relative layout itu nanti akan posisinya relatif, kayak kemarin kita udah melakukan penulisan di layout, nanti akan dipanggil melalui beberapa panggilan seperti ini, melakukan beberapa pemanggilan. Nah, sedangkan constant layout itu dia lebih fleksibel, lebih efektif karena konsisten terhadap parent maupun view-view lain. Jadi itu kita menunjukkan constant layout itu dapat digunakan beberapa atribut di sini. Nah, jadi kita dapat menyusun beberapa atribut itu kayak di sini. Kita menambahkan bottom, image, dan lain sebagainya lewat sini. Nanti kita juga mendefinisikannya itu menggunakan beberapa atribut di sini, misalnya ada layoutnya, ID-nya, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak perlu menuliskan kodenya secara satu persatu seperti relative layout dan juga linear layout yang telah dilakukan. Sehingga ketika kita melakukan penambahan misalnya bottom, image, atau text view dengan pengaturan posisinya kayak menggunakan constant weight ini, nanti kita secara otomatis juga akan mendapatkan kodenya jika kita udah selesai melakukan penyusunan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.